Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bertemu kembali di channel Priskom. Bapak Ibu guru semuanya, khususnya dari Sekolah SDI Al-Azhar 10 Serang. Hari ini kita akan menjelaskan tentang pembuatan soal PAS, karena memang sudah waktunya ya. Dalam soal PAS untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Karena tahun ini kita mengacu pada soal AKM, di mana soal itu ada literasi, ada pilihan ganda, dan bentuk soalnya ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja membahas soal-soal tersebut. Dan alhamdulillah cuaca sangat mendukung. Saya berada di sebuah pinggir laut ya, di tepi laut. Alhamdulillah suaranya mendukung. Kalau mungkin di Serang hujan, di sini tidak hujan. Ya, mari kita langsung saja. Sebelum membuat soal, kita harus bisa memastikan kita sudah punya file. Ya. Kita sudah punya file tentang kelengkapan PAS. Contohnya adalah ini, ada sudah ada kopnya, kemudian integritasnya sudah ada, kemudian juknis juga sudah ada. Ya, kita sudah download dari WA Group. Ya. Untuk juknis kita bisa lihat. Nah, sebagai contoh, saya ambil contoh untuk kelas tinggi ya. Untuk kelas tinggi pilihan ganda ada 15, pilihan ganda kompleks ada 7, menjodohkan ada 5, isian ada 5. Nah, ini isai. Seharusnya isai nggak ada ya, kita hilangkan saja isai. Isai tidak ada, kita langsung ke isian ada 8. Kita langsung 8. Dengan skor 1, 2, 2, 3. Ya, ini ada sudah ada di, nanti petunjuknya ada di grup ya. Nah, setelah kita tahu teknisnya ini, ya, kita langsung saja buka ke drive bersama ya. Email kita, kemudian drive bersama, kita klik drive bersama. Nah, kemudian kita klik perangkat kelas. Ya, di sini sudah ada format PAS bagi-bagi. Format PAS itu bagi-bagi. Nah, ini jangan langsung kita edit, tapi kita copy ya. Kita klik kanan, buat salinan, gitu ya. Setelah berhasil kita buat salinan, inilah yang boleh kita edit. Ya. Kalau kita punya drive sendiri, di sini ada drive saya. Nah, ini boleh langsung kita oper ke drive saya. Ya. Jadi ngeditnya bukan di drive bersama, tapi di drive saya. Nah, alhamdulillah saya sudah membuat juga di drive saya, sudah ada folder-foldernya. Ya. Nah, di drive saya ada folder ulangan. Nah, saya kirim ke folder ulangan. Tinggal di drag aja ya, di drag. Nah, folder ulangan. Di sini ada PAS, nah, kita masukkan PAS. Pindahkan. Nah, saya sudah punya file PAS di folder ulangan PAS. Ya. Jadi yang diedit adalah di drive saya, bukan drive bersama lagi. Ya. Bukan di drive bersama. Ketika kita buka lagi drive bersama, nah perangkat kelas, nah salinan tadi sudah nggak ada, karena sudah kita pindah ke drive saya di PAS. Nah, gini ya. Nah, kemudian salinan ini kita buka. Nah, di salinan ini sudah ada ya, sudah ada kopnya, tapi kopnya masih kop lama. Ya, kita bisa merubah dengan kop yang baru dengan cara klik ini ya. Kemudian gambarnya di delete, kita pilih gambar. Nah,
Gambarnya sudah kita siapkan di WA Group. Kita cari lagi karena awal kita sudah mempersiapkan ya, sudah mendownload ya. Jadi kita tinggal ambil. Kita cari tadi downloadannya di ya, sebentar ya, kita cari ya hasil downloadnya di dokumen. Ada PAS, ya, ada kop PAS. Nah, ini kop PAS ya, kita langsung open aja. Nah, selesai. Ya, kita terapkan. Sini ada terapkan ya. Nah, ini logo yang baru. Nah, jadi bedanya kalau ini sudah ada tulisannya SD Al Azhar ya. Nah, berikutnya langsung ke bawah. Seperti biasanya di sini judulnya adalah penilaian akhir semester ganjil. Penilaian akhir semester. Kemudian ada tahun pembelajaran seperti biasa. Ya. Ada nama pelajaran, kelas, waktu. Nah, di sini bedanya kalau yang sekarang waktu tetap sesuai jadwal, tidak ada embel-embel paling lambat jam 21, tidak ada. Usahakan tepat waktu sesuai jadwal. Kalau ada yang berhalangan, nah itu konfirmasi langsung ke guru bidang atau wali kelas. Nah, di sini ada petunjuknya. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal dan seterusnya sampai nomor 9. Jadi ada 9 ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan nomor 6, setelah semua soal selesai dikerjakan, klik kirim dan lihat skor. Nah, itu skor bukan nilai. Untuk mendapatkan nilai akhir, jumlah skor dibagi jumlah poin kali 100. Nah, itu nilai akhir. Ya, ucapkan alhamdulillah setelah selesai mengerjakan. Nah, nomor 9 ada yang lebih penting. Jika ada yang berhalangan sesuai jadwal, harus konfirmasi ke guru bidang yang bersangkutan. Nah, ini ya. Jadi di sini tidak perlu ditulis lagi paling lambat jam 21, nggak usah. Tetap saja seperti ini. Nah, lanjut kita seperti biasanya nama lengkap pakai huruf kapital. Kemudian kelas ya, dan nomor absen. Nah, untuk nomor absen ini kita bisa ambil dari Excel ya. Kita langsung kopikan, bisa langsung supaya cepat gitu ya. Artinya di sini contoh 1, 2, kita tarik sampai 30. Ya, kita copy. Jadi langsung ke sini aja. Kita paste. Ya, 30 ya. Ini untuk nomor absen. Tetap wajib diisi ya. Nah, kemudian pernyataan, tulis pernyataan sebagai berikut. Nah, ini kita ambil gambarnya karena kita sudah punya bahannya ya. Kita ambil yang dari downloadan tadi. Nah, fakta integritasnya. Nah, begini ya. Kemudian jangan lupa untuk divalidasi. Di sini teks berisi saya mengerjakan ulangan ini dengan jujur, dan di sini tulis maaf, tulis seperti contoh. Ini validasi supaya murid betul-betul menulis ya. Kalau tidak divalidasi, mereka hanya menulis dengan satu huruf sudah bisa lolos ya. Kemudian setelah ini password. Nah, seperti biasa ya password. Validasinya seperti ini, ekspresi reguler, berisi passwordnya dan tulisannya maaf password salah. Kita copy passwordnya di sini. Ya. Nah, ini sudah biasa, tidak perlu dibahas lagi.
kita langsung ke soal. Ada pembatas bagian, namanya soal pilihan ganda. Nah, dibatasin gini ya. Kemudian baru kita kasih nomor 1. Untuk soal tidak perlu diacak, nggak apa-apa ya, karena dikasih nomor. Nah, kalau untuk pilihan boleh diacak. Untuk pilihan boleh diacak di sini ya. Ini acak urutan opsi. Nah, ini opsinya nanti bisa berubah-ubah. Nah, pilihan ganda tidak ada masalah seperti biasa. Kita bikin soal dengan satu jawaban yang paling betul, ya. Dan poinnya adalah 1. Poinnya adalah 1. Nah, gitu ya. Sesuai di juknisnya, pilihan ganda 15 soal, poinnya 1. Nah, sesuai dengan juknis saya, poinnya 1. Kita kembali. Nah, ini dibuat sampai 15 nomor ya. Anggap saja kita sudah membuat sampai 15 nomor. Ya. Anggap saja kita sampai sudah 15 nomor ini ya. Ini ya. Nomor 15. Nah, semuanya sama pilihan ganda, aturannya sama. Kemudian nomor berikutnya adalah pilihan ganda kompleks. Kita bikin bagian lagi. Kita pisah bagian ya. Nah, pilihan ganda kompleks. Jawaban bisa lebih dari 1. Kita tulis. Pilihlah jawaban yang benar. Bisa lebih dari 1. Ya, bisa lebih dari 1. Nah, ini kita sebenarnya ada dua versi ya. Kita bisa menggunakan langsung centang, bisa juga menggunakan kisi-kisi centang. Nah, dalam hal ini kita menggunakan petak centang, kotak centang. Petak kotak centang. Nah, dengan kelebihannya, kalau misalkan di sini jawabannya ada 2, jawaban yang betul, kita kasih poin. Yang lain tidak kita kasih poin. Tidak kita kasih poin ya. Kemudian selesai. Nah, bedanya dengan soal lain, soal yang ini jangan di checklist wajibnya. Perlu 1 jawaban setiap baris, jangan di checklist ya. Tetap aja biarkan saja. Dibiarkan non aktif ya. Kalau diaktifkan maka 4-4-nya harus dijawab ya. Itu adalah kelemahannya ya. Nah, bisa juga kita sebenarnya memakai centang yang langsung centang. Kita bisa menggunakan yang ini, yang centang ini ya. Kelemahannya adalah jika anak itu jawabannya salah 1, maka tetap tidak dapat nilai. Jawabannya harus betul dua-duanya. Kalau 1 salah tetap nggak dapat nilai. Kalau ini anak satunya jawabannya salah, dia masih dapat nilai. Jadi di sini ini soalnya, dan di sini kolom kita kosongkan saja, tidak ditulis apa-apa ya. Di sini biarkan saja. Ya. Tulisan ini akan muncul dengan sendirinya ya. Dibiarkan saja nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Nanti jadinya adalah seperti ini. Kita lihat, nah seperti ini jadinya. Ya. Jadi anak tinggal jawab saja. Kita buat ini sebanyak 7 soal. Kita buat sebanyak 7 soal. Nah, anggap saja sudah 7 soal sampai nomor 22. Ya. Kemudian soal berikutnya adalah soal menjodohkan. Ya, kita bikin lagi kebagian pemisah bagian, jodohkanlah dengan jawabannya benar. Menjodohkan 1 soal itu poinnya 2. Ya. Maka dibikin seperti ini, ada 5 soal. Kita bikin 5 soal seperti ini, dan
Ya, poinnya satu soal dua. Nah, itu kunci jawaban ini. Nah, seperti ini ya kuncinya ya. Setiap soal kita kasih poin 2, 2, 2, 2, 2 sehingga jumlahnya adalah 10. Nah, kita selesai. Nah, tidak ada yang aneh. Kemudian langsung kita ke soal isian singkat. Nah, soal isian singkat ada 8 soal. Di mana 8 soal ini carilah, berusahalah dengan soal-soal yang memang betul-betul jawabnya singkat. Yang cari jawabannya satu kata saja. Contoh begini. Karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, Indonesia disebut sebagai negara. Nah, jawabannya adalah agraris. Nah, dikasih keterangan, jawab dengan satu kata. Tidak perlu dibatasi dengan huruf besar atau huruf kecil, nggak perlu, ya. Tapi dibatasi dengan jawab dengan satu kata. Nah, kenapa tidak perlu? Karena di jawabannya, ini poinnya 2 ya. Nah, sesuai dengan di kisi-kisinya. Isian poin ini 3, maaf lupa. Poinnya 3. Di jawabannya sudah kita sediakan huruf besar, sudah kita sediakan huruf kecil, ya. Dan kita sudah siapkan depannya huruf besar. Jadi tidak perlu dibatasi lagi, anak harus pakai huruf besar atau huruf kecil, nggak perlu ya. Yang perlu yang dikasih batasannya adalah jawaban dengan satu kata. Itu saja ya. Carilah soal yang simple yang jawabannya satu. Itu kita buat 8. Kita buat 8 soal. Nah, apabila ada soal yang bisa dijawab dengan angka, nah itu lebih simpel lagi. Contoh gini. Musyawarah untuk mencapai mufakat adalah pengamalan Pancasila sila ke titik. Jawabannya sila keempat, ya. Nah, jawaban sila keempat ini kita validasi. Kita validasi jawaban, isinya angka, ya. Di sini kita pilih angka, di sini kita pilih adalah angka saja, ya, adalah angka, dan ini sini kita tulis dengan angka. Jadi kalau murid nanti menjawab dengan tulisan huruf 4, dia tidak akan bisa. Nah, tetap muncul tulis dengan angka, dia harus dengan angka. Nah, ini untuk meminimalisir salah penulisan. Jadi di sini ada keterangannya. Musyawarah untuk mencapai mufakat pengalaman Pancasila sila ke. Nah, ada keterangannya, tulis dengan angka. Atau jawab dengan angka ya. Jawab dengan angka. Jadi ada lebih spesifik lagi. Agar kita tidak mengoreksi ulang, tidak mengoreksi manual, sehingga lo sudah otomatis kalau jawabannya betul ya betul, ya. Nah, inilah beberapa poin yang penting untuk isian kita bikin sampai nomor 35. Sampai nomor 35. Nah, ini adalah contoh untuk kelas tinggi. Nah, kalau untuk kelas 2 dan kelas 3 menyesuaikan ya, menyesuaikan sesuai dengan kisi-kisinya. Nah, kisi-kisinya sudah ada. Kelas 2 dan kelas 3 tidak ada isian. Yang ada adalah PG komplek dan menjodohkan. Ya, ini untuk kelas 2 dan 3. Nah, itu silakan menyesuaikan. Kemudian dalam hal settingnya di atas ini, ya, ada pertanyaan, jawaban, dan setelan. Kita buka setelannya. Setelan di sini jadikan status kuis sudah ya. Nah, yang perlu diceklis segera setelah pengiriman. Jadi murid bisa mendapatkan nilai langsung setelah selesai mengerjakan, setelah submit. Kita ke bawah lagi. Pertanyaan tidak dijawab, biarkan, ini dibiarkan. Nah, nilai poin kita checklist ya. Nilai poin kita on. Kita buat on supaya anak itu bisa melihat
poinnya, ya, poin akhirnya. Kemudian di jawaban kita lihat sini, kumpulkan email tidak perlu, ya, mengirim salinan jawaban responden, ya. Nggak usah ya, nggak usah kita aktifkan. Kemudian yang kita aktifkan adalah ini, batasi dengan Al-Azhar Islamic Center, kemudian satu jawaban kita batasi. Kemudian dalam presentasi, kita klik, kita edit sudah. Alhamdulillah Ananda telah mengerjakan PAS ganjil, semoga mendapatkan nilai terbaik. Ya, udah ya. Kemudian di bawahnya lagi, nah, pembatasan nonaktifkan simpan otomatis. Nah, ini jangan ya, jangan sampai kita checklist begini. Kalau kita checklist begini, maka responden akan kehilangan progres jika menutup atau memuat ulang browser. Jadi misalkan mati lampu, jawabannya hilang semua, atau tidak sengaja belum selesai mengerjakan kemudian tertutup, maka mengulang dari awal. Atau di tengah jalan error harus di-refresh, maka mengulang dari awal. Tapi kalau ini kita nonaktifkan, maka misalkan sewaktu-waktu error, ngehang, dan di-refresh, jawabannya tetap tersimpan di emailnya. Selama emailnya sama, maka tidak akan hilang jawaban itu. Ya. Mati listrik, jawabannya tetap tersimpan. Jadi jangan khawatir mengulang dari awal, ya, karena ini tidak kita aktifkan. Yang lainnya sudah default saja. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Jika ada pertanyaan masih belum jelas, boleh langsung japri. Ya. Untuk mendapatkan nilai akhir, ya total poin ya, ini total poin 73. Nah, skornya masing-masing beda-beda ya. Berarti skor dibagi total poin dikali 100. Nah, itu adalah nilai akhir. Begitu anak submit, yang muncul skor bukan nilai. Baik. Untuk pengolahannya, nanti di jawaban, untuk pengolahan sini udah pada paham ya, tidak perlu kita bahas lagi. Kalau memang perlu dibahas, nanti di bagian kedua. Dan bagian pertama ini cukup untuk membahas pembuatan soal. Jangan lupa judulnya diganti, ya. Judulnya diganti sesuai dengan judulnya di sini. Nah, dengan cara bagaimana? Caranya kita delete saja ini, delete, kemudian kita klik, ya, judul di sini. Nah, sudah berubah ya, seperti itu judulnya. Nah, demikian pembahasan untuk pembuatan soal PAS, semoga bisa dipahami. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat